Tapi Jadi lanjut. Jadi itu kemudian konsep-konsep hukum itu yang perlu dipahami oleh adik-adik juga yang lain. Hukum itu kan ada, dalam konsep hukum itu ada penyelesaian itu melalui pengadilan, tapi juga melalui perdamaian. Oke. Yang dikedepankan dalam hukum progresif itu kan konsepnya the non enforcement of law. Oke. Atau diskresi atau apa. Yaitu tadi lebih di hukum itu bagaimana hukum itu tidak menghukumi. Ya, betul. Makanya ada perma. Tapi bukan berarti hukum progresif itu menghilangkan hukum normatif gitu. Sepanjang perdamaian bisa ditempuh, itu lebih bagus. Setuju. Kan ada makanya kan hukum itu kan perdamaian dulu, kemudian baru secara hukum. Itu coba nanti kamu baca di Perma nomor 1 2008. Nanti Anda akan di situ Perma nomor 1 2008 itu kalau orang berperkara dalam proses di peradilan, ya, misalkan itu ada namanya di peradilan perdata ya, hukum acara perdata ini, hukum acara perdata. Yang di luar pidana ya. Bahkan pidana itu ada sekarang. Bahkan pidana yang diajarkan Probarta itu ada mediasi penal. Ya, betul. Mediasi penal. Kalau dalam Islam itu ada ada semacam mediasi penal. Nanti kena dam. Dam. Ya, dam, denda. Denda, ganti rugi. Ya. Denda dam itu bisa membebaskan seseorang dari itu. Kalau keluarganya minta dam sekian dipenuhi, selesai. Hukum adat juga ada. Ya, betul. Enggak, supaya kita mengenal yang namanya mediasi. Oke. Kan istilah itu mediasi. Iya, paham. Iya kan bahasa ininya mediasi. Tapi sebelum jauh. Jadi saya penasaran nih. Terakhir kita wawancara, terakhir menggebu-gebu. Ya, menggebu-gebu. Wah, saya sudah banding. Saya sudah banding nih ke menteri 14 hari, kita tunggu saja tanggal kalau nggak salah disebut 12, 13. Enggak, 14. Itu tetap jalan. Tak dulu. Kan makanya kan gini. Sebentar dulu. Saya penasaran. Sebetulnya posisi Kang Bro itu di mana sih? Tiba-tiba hujan kagak, panas enggak, angin kagak. Enggak, ini orang itu selalu salah menilai. Saya itu tidak pernah berposisi itu dalam konteks di luar pelanggaran. Makanya ketika yang 24 pun tidak taat asas, tidak taat anggaran dasar, kan saya semprot juga. Iya. Lu kan yang saya semprot kan tidak hanya PP. Betul. 24 penggel itu kan yang tidak taat asas, tidak taat aturan kan ya saya kritik, kan tidak apa-apa. Memang kan akademisi tidak boleh mengkritik. Kalau orang sudah berhenti mengkritik itu bahaya. Ini nyambung nih, ada pendapat nih dari tempat bermain-main nih. Langsung aja. Ini nyambung dari pertanyaan saya. Persoalan ini sudah jelas dari PP yang expired. Expired yang memulai. Justru itu PP yang kadaluarsa yang berinisiatif untuk mengalah. Jadi Islah harus ada inisiatif yang membuat namanya dari awal. Itu namanya egois. Kalau semua dimulai, belum tentu dengan niat baik saya juga PP menanggapi. Belum tentu niat baik saya PP penggil 24 penggil menanggapi positif, kan belum tentu juga. Lah apa salahnya saya punya niat baik untuk itu? Kan tidak ada salahnya. Kan belum tentu. Kan tadi kan sudah saya contohkan bahwa semua masalah dalam restart negara hukum ini penyelesaiannya tidak semuanya di ranah hukum. Oke. Ada nilai-nilai, norma, ada etik, prinsipal, religius, ada nilai-nilai, ada etik, norma, prinsipal, religius. Ada nilai-nilai, ada etik, ada moralitas, ada prinsipal, asas-asas, ada religius. Keadilan itu tidak pernah meninggalkan religius, karena keadilan itu konsepnya pasti etik, morality, dan religius. Yang dalam konsep negara-negara modern disebut dengan prinsipal atau azas. Gitu loh. Paham. Nah, iya. tadi kan Kang Bro bilang,
Jangan salah kalau kemudian di dalam penyelesaian suatu konflik itu mengedepankan dulu masalah-masalah perdamaian, mediasi, religius, bahkan itu diadopsi dalam hukum perdata, acara perdata. Dalam hukum acara perdata nanti dibuka ya di 130 HIR di sana ya, seperti yang tadi saya sebutkan Perma 1 2008 itu mediasi itu diatur. Betul. Bahkan hakim perdata, acara perdata, jika tidak melakukan mediasi dulu terhadap para pihak yang bersengketa itu tidak sah. Ya betul, betul. Karena proses dalam hukum perdata itu harus dimulai dari itu perdamaian, gitu. Jadi itu nanti Anda bisa baca ketentuan itu di apa namanya? Halo? Perma 1 2004. Ya. Perma 1 2008. 2008, sorry. Di situ. Dijelaskan. Ya, Perma 1 2008. Itu ada di situ. Nanti kalau di pasalnya itu 130 HIR. 130 HIR. Oke, saya catat. 130 HIR ayat 2. Itu nanti ada di sana itu diatur tentang akte perdamaian. Karena secara hukum acara perdata itu harus melakukan dulu itu. Itu. Nanti di ketentuan itu ada selain 130 HIR, kalau di ininya ada 154 RBG. Nah, tadi Kang Bro bilang kan Kang WH menjelaskan bahwa kalau islah tercapai adanya dam. Pihak yang menggugat. Enggak, sorry. Waduh, nanti kamu salah. Oke. Saya mengumpamakan, mengumpamakan di dalam hukum di dalam penyelesaian konflik itu bisa tidak hanya hukum, tidak hanya hukum. Hukum itu upaya terakhir. Oke. Hukum itu upaya terakhir. Dikedepankan dulu perdamaian dan sebagainya. Itu hukum itu upaya terakhir.